subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Pak Umar Wira Hadi Kusuma. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pelajaran tema, yaitu untuk kelas 5 sekolah dasar, subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga pada buku tema 2, yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Muatan pembelajaran IPA dan SPDP. Baiklah anak-anak, mari kalian perhatikan dengan seksama agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Kali ini Bapak akan cerita tentang cerita bergambar. Buku cerita bergambar Todi dan Semut. Pada gambar di samping ada seorang anak bernama Todi dan ada gambar semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue yang manis. Tetapi si Todi malas membersihkan sisa-sisa makanannya. Pada suatu ketika Todi tertidur setelah makan kue yang manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, maka masuklah sebuah semut merubungi atau mendekati Todi. Semut itu pun menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol dan gatal-gatal. Lalu Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri sesuai makanan. Jadi Todi setelah kejadian ini dia kapok. Dia tidak lagi sembarangan setelah makan makanan yang manis. Dia lalu membersihkan setelah kejadian ini dia membersihkan, dia tidak ulangi lagi hal-hal yang seperti cerita di atas. Tentunya kalian sering melihat tentang gambar yang ada ceritanya, atau cerita bergambar atau cergam disingkat. Jadi karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Coba kalian perhatikan contoh gambar berikut. Jadi dalam cerita bergambar terdapat ciri-ciri ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama yaitu ciri-cirinya memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Jadi gambarnya lebih banyak atau menonjol dibanding teks ceritanya. Ciri yang kedua yaitu gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi gambar-gambarnya itu ada beberapa gambar yang berurutan karena dia menceritakan kejadian atau peristiwa. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang cara memelihara organ pernapasan. Kita harus melindungi diri dari zat berbahaya. Memakai masker tidak hanya masa pandemi COVID-19, melainkan juga merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit kita perlu segera berobat
Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Baiklah anak-anak, berikut ini cara memelihara organ pernapasan. Cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita, ya. Dengan apa? Yaitu dengan makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Lalu berolahraga dengan teratur, ya, supaya alat pernapasan terlatih baik hingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian juga harus istirahat yang cukup. Dan jangan lupa posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup atau tengkurap. Yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, diantaranya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Berikutnya, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Poin C, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Cara berikutnya, ya, masih cara memelihara organ pernapasan. Yang ketiga, yaitu merawat organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur. Selanjutnya, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Cara yang keempat, yaitu menjaga kesehatan lingkungan di sekitar. Dengan apa sih caranya menjaga kesehatan lingkungan di sekitar? Yaitu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi itu jendela, ya, untuk masuknya udara atau angin ke dalam rumah kita. B, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Yang C, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, ya. Ketika kita rajin menanam, senang menanam pohon, maka udara di sekitar lingkungan kita, depan rumah kita semakin bagus karena tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen dan kita bernapas sangat membutuhkan oksigen. Selanjutnya, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Jadi menjaga agar ruangan jangan terlalu lembab, ya, karena virus dan bakteri, ya, sangat mudah berkembang pada ruangan yang lembab. Nah, di sini ada gambar poster, ya. Poster tentang cara menjaga atau memelihara organ pernapasan kita. Di sini posternya, ya. Demam berdarah 3M, ya. Tuh, lihat, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, ya. Ini adalah contoh poster, ya, tentang kesehatan. Kalian bisa mencontoh desainnya, ya, untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Kita berlanjut ke tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kalau tadi yang sudah Bapak paparkan di atas, pembelajaran kedua, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, muatan pelajaran IPS. Kalian tentu sering melihat sampah yang berserakan, ya, baik di jalan ataupun di mana-mana yang sering kita temui.
itu adalah contoh tidak baik. Itu contoh perilaku masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan, ya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Jadi sampah yang banyak itu, yang bau, kotor, sangat mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Biasanya kita menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah kembali. Benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna atau bermanfaat. Nah, berikut ini beberapa gambar benda-benda hasil daur ulang. Coba kita perhatikan. Nah, di sini terdapat benda-benda hasil dari daur ulang dari sampah. Yang tadinya sampah menjadi bahan yang bermanfaat, bisa digunakan. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi, ya, dari sampah bisa menghasilkan sebuah nilai atau barang yang bernilai ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Contoh konkretnya seperti pabrik, ya. Pabrik garmen, pabrik sepatu, dan pabrik-pabrik yang lain. Kalian sering melihat kan karyawan atau pekerja keluar dari pabrik. Nah, pabriknya itu adalah produsen. Dia membuat suatu produk, jadi dia harus membutuhkan banyak karyawan. Karyawan tersebut bekerja di pabrik tersebut dan mendapat upah atau gaji. Mari kita bahas tentang kegiatan ekonomi, ya. Apa sih ekonomi itu, ya? Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang dalam mencari penghasilan untuk kebutuhan hidupnya, ya. Jadi untuk menghasilkan kebutuhan hidup, manusia itu perlu bekerja, perlu berusaha, ya. Yaitu kata lainnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi 3. Yang pertama ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Jadi produksi itu penghasil, yang membuat, yang menghasilkan. Yang kedua distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Jadi setelah diproduksi di tempat pabrik atau tempat produksi, lalu didistribusikan atau disalurkan, ya. Yang ketiga konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Seperti kita memakai baju, seperti kita membeli makanan. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari konsumsi, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita bahas konsumen, ya, secara detail. Jadi konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau yang disebut dengan distributor, ya. Jadi orangnya disebut distributor, pekerjaannya disebut distribusi. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi, ya. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan.
Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, kegiatan ekonomi itu ya, atau proporsi orang berbeda-beda. Ada yang menjadi pemulung seperti tadi ya, memunguti sampah, botol-botol plastik lalu dijual. Nah, itu salah satu kegiatan ekonomi seseorang atau profesi seseorang, pekerjaan seseorang. Nah, kita secara etika tidak boleh menghina. Kita harus bisa menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Baiklah anak-anak, kita sudah tuntas pembahasannya. Kali ini kalian bisa kerjakan tugas dan penilaian. Yang pertama, membuat gambar bercerita. Yang kedua, membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Ya, untuk catatan ya, tugas atau hasilnya bisa diupload pada kantung tugas online guru kalian masing-masing. Sekian dari Pak Umar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.